Oke. Baik, terima kasih Mas Andri, Bapak Andri ya. Mau ngomong Pak, tapi kelihatannya wajahnya masih muda gitu loh Mas Andri. Jadi ya udahlah Mas Andri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, mudah-mudahan di sesi terakhir ini masih tetap semangat dan juga masih ada rasa ingin tahu yang lebih besar. Apa kira-kira nih ya sesi terakhir? Terima kasih Ibu. Apa nih kira-kira sesi terakhir yang bisa dibawa pulang setelah mengikuti 2 hari webinar TOT kerjasama OJK dan IAE ini? Nah, kalau di sesi terakhir ini saya ditugaskan untuk memberi penjelasan mengenai modul pasar modal syariah. Kalau tadi Mas Andri punya buku saham syariah, kalau saya juga ingin tunjukkan ini, Bapak Ibu bisa lihat, ini juga buku modul pasar modal syariah. Tapi karena memang lahir di masa pandemi, ya jadi baru cetak terbitnya di bulan April kemarin, jadi belum bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu, ya ini salah satu thrillernya lah istilahnya gitu ya. Jadi nanti mungkin di akhir Bapak Ibu bisa mendapatkan link soft copy dari buku ini. Nah sebelumnya mungkin kita ingin sampaikan juga bahwa peran Bapak Ibu di sini juga sangat penting nanti untuk bisa kita berkolaborasi ke depan antara OJK dan Bapak Ibu di perguruan tinggi. Sebelumnya mungkin saya izin share dulu ya Bapak Ibu ya, supaya mungkin nanti penjelasan kami bisa lebih terarah. Sudah terlihat Mas Andri? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Terima kasih Bu Puji. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan penjelasan mengenai modul pasar modal syariah. Mungkin Bapak Ibu baru ada yang dengar, ada yang juga mungkin baru tahu gitu ya. Apa sih modul pasar modal syariah? Karena memang ini adalah baru diterbitkan oleh OJK. Mungkin Bapak Ibu di pasaran sudah ada yang mungkin modul perbankan atau modul asuransi. Tetapi saya yakin belum ada banyak terkait dengan pasar modal syariah. Agenda yang ingin kami sampaikan saat ini adalah terkait latar belakang mengapa buku ini disusun, kemudian milestone kalau nanti kita boleh cerita tentang penyusunan modul pasar modal syariah ini, kemudian bagaimana pembentukan task force penyusun buku ini, peta modul pasar modal syariah, jadi isinya apa saja, nanti kita kupas, dan bagaimana next step-nya pelaksanaan pilot project penggunaan modul ini di perguruan tinggi, dan Bapak Ibu juga nanti bisa berpartisipasi. Nah, latar belakangnya, tahun 2016 OJK telah melaksanakan survei Bapak Ibu ya. Dan kita lihat bahwa ternyata literasi dan inklusi pasar modal syariah itu sangat kecil. Ya, kalau Bapak lihat Ibu di slide ini, ya, pasar modal 0,02%, literasinya, inklusinya 0,01%, jauh dengan perbankan. Di mana di perbankan lihat paling bawah ini sudah 6,63% literasi dan 9,61% inklusi. Jadi kalau ditanya di dompet Bapak Ibu, pasti adanya ATM kan? Atau mungkin asuransi, BPJS ataupun Askes ataupun apa, tetapi mungkin belum ada kartu SID gitu ya, atau nomor rekening investor gitu pasti belum ada. Jadi itu juga menunjukkan sedikit perbedaan pemahaman dari masyarakat. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa kurangnya link and match antara lulusan perguruan tinggi dengan industri pasar modal syariah. Bapak Ibu, para dosen di sini juga pasti sangat paham bahwa Bapak Ibu berusaha bagaimana anak didik Bapak Ibu ini bisa siap terjun ke masyarakat apapun perannya nanti sebagai peneliti, sebagai pekerja, sebagai pengusaha gitu ya. Tetapi yang jelas, kalau untuk misalkan nanti anak didik kita ingin menjadi profesional, link and match ini menjadi suatu yang perlu sangat diperhatikan, yang perlu digodok dari perguruan tinggi. Nah, kita juga punya data kecil-kecilan ya,
bahwa belum terstandarnya materi pasar modal syariah di perguruan tinggi. Jadi kita sudah punya beberapa kajian terkait penyusunan buku ini yang kita akan sampaikan di berikutnya. Nah, ini milestone-nya, Bapak Ibu. Ini perjalanan panjang dari penyusunan buku ini, ya. Jadi tahun 2016 kita sudah melihat nih, mengkaji gimana kira-kira apakah memang dibutuhkan materi pasar modal syariah di perguruan tinggi. Kemudian kita coba lihat-lihat lagi konsep silabus materi pasar modal syariah yang pada saat itu mungkin sudah ada di beberapa perguruan tinggi yang mempunyai prodi ekonomi syariah ataupun memang sudah ada mata kuliah pasar modal syariah. Nah, di tahun 2017 kita melaksanakan survei pemetaan kompetensi. Ini juga tidak terlalu besar, cuma kita memberikan survei kepada para pelaku industri seperti manajer investasi, perusahaan efek yang mempunyai SOTS, kepada emiten syariah. Jadi memang skupnya kecil di industri pasar modal syariah, dan memang dari survei tersebut ada kebutuhan terkait para mahasiswa yang bisa siap terjun di industri pasar modal syariah. Nah, di tahun 2018 kita mulai menyusun lebih serius lagi modul ini. Kita membuat juga standarisasinya. Ini baru dari sisi OJK sebagai regulator, karena kan kita juga mengatur produk, mengatur pelaku yang ada di industri pasar modal syariah. Kemudian juga kita melakukan focus group discussion dengan industri, dengan beberapa akademisi gitu ya. Di tahun 2019 juga kita membentuk task force, karena memang ternyata kita dari sisi OJK nggak bisa menyusun sendiri. Kita sadar bahwa kapasitas kami adalah sebagai penyusun kebijakan gitu ya. Nah, oleh karena itu kami menggait beberapa perwakilan dari perguruan tinggi untuk membentuk task force penyusunan buku ini. Kemudian juga kita kembali lagi menggunakan metode focus group discussion untuk lebih memperdalam. Kemudian kita sempurnakan modul oleh kami, task force OJK dan beberapa perguruan tinggi. Nah, di tahun 2020 ini, ya, kita melakukan penyebaran modul PMS ke 70 PT perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, karena memang tadi masih pandemi, kami mengirimkannya baru lewat email ke 70 perguruan tinggi. Mungkin Bapak Ibu bisa cek ya, apakah program Bapak Ibu sudah menerima email soft copy-nya, tapi nanti misalkan 3 belum, nanti kami sampaikan di akhir. Kemudian rencananya, kita juga melaksanakan pilot project, cuman karena memang belum bisa offline, jadi mungkin saat ini mungkin sebagai masih meraba-raba dulu kapan kita bisa bergerak secara lebih agresif lagi. Nah, ini mungkin nanti kita bisa bicarakan di akhir juga. Jika Bapak Ibu berminat ingin melaksanakan pilot project penggunaan modul pasar modal syariah. Sedikit saja cerita tentang pembentukan task force. Jadi di tahun 2019 itu awal, kami menyampaikan, kami melihat beberapa data terkait produk ekonomi syariah, kemudian akreditasi, juga apakah ada mata kuliah pasar modal syariah, ataukah ada mata kuliah yang lebih umum lagi gitu ya. Kemudian kami saring beberapa perguruan tinggi dan kami tawarkan penawaran untuk menjadi task force. Dari beberapa yang kita sudah sampaikan, ada 6 perguruan tinggi dengan wakilnya sebagai berikut. Jadi task force kami ini ada Bapak Imron Mawardi dari Universitas Airlangga, ada Ibu Tika Rundina dari Universitas Indonesia, ada Ibu Respa Fitri dari Institut Pertanian Bogor, kemudian juga ada Pak Cupian dari Universitas Pajajaran, ada Ibu Tini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ada Bapak Tubat Zazil dari Institut Tazkiyah. Apa yang kita lakukan? Tahun kemarin itu kita membahas kerangka modul yang tadi memang sudah ada, tapi baru dari sisi regulator ya. Nah, kita sudah kemas lagi, kita obrak lagi, kita susun lagi, menjadi lebih ke sifat yang mungkin dibutuhkan kompetensi analitisnya gitu ya. Dibutuhkan daya nalarnya, itu nanti dipadukan di dalam, sudah tertuang di buku ini. Kemudian kita menulis materi, jadi materi ini kita bagi ke dosen-dosen untuk menulisnya, jadi dari view para dosen yang menulis buku ini. Kemudian juga kita menyusun RPS, ya, rancangan pembelajaran semester, juga PPT-nya. Nah, apa yang ada di modul ini, ya Bapak Ibu? Pertama kami
ada 6 babnya. Bab pertama kita memberikan pengenalan terhadap pasar modal dulu tentunya. Karena pasar modal secara keseluruhan itu juga masih sedikit literasi dan inklusinya. Ini adalah satu penting diketahui dulu oleh teman-teman anak-anak didik, ya, bahwa pasar modal itu adalah sumber pendanaan bagi orang yang membutuhkan dana selain perbankan, misalkan gitu ya. Dan kita dari sisi masyarakatnya bisa menjadi investor gitu ya. Jadi ada dua sisi manfaat dari pasar modal ini. Kita juga dijelaskan di situ. Nah, setelah itu kita mengajarkan tentang pasar modal syariah tentunya. Setelah mengenal, kalau misalkan diibaratkan tadi, kalau Mas Andri bilang belajar berenang, oke lah, saya juga memberikan analogi. Misalkan kita mau belajar berenang, kolamnya ini sudah kita ketahui, suasananya, kondisinya, airnya berapa dinginnya, kemudian berapa dalamnya gitu ya. Kemudian apakah ada semacam bodyguardnya di situ yang menjaga gitu ya. Di sini juga pelaku industri kita jelaskan bagaimana struktur ekosistem pasar modal syariah kita jelaskan gitu ya. Kemudian juga kita ajarkan juga di sini fatwa dan akad-akadnya juga yang mendasar tapi terkait dengan pasar modal syariah. Setelah itu kita berikan anak-anak pengetahuan tentang 3 produk utama di pasar modal syariah, yaitu saham syariah, tadi sudah dijelaskan ya di sesi sebelumnya. Kemudian ada juga sukuk, kemudian ada reksadana syariah dan produk investasi syariah lainnya seperti dana investasi real estate, kemudian KIK EBA, efek beragam aset, ini masuk ke bab 5 ini. Nah, setelah paham anak didik terkait dengan produk-produk apa saja yang ada di pasar modal syariah, terakhir di bab 6 ini kami memberikan wacana tentang pengelolaan investasi syariah di pasar modal. Jadi di sini nanti anak-anak bisa mengimplementasikan apa yang telah didapat, ya, karena kita juga pahami pasti keterampilan mengatur atau mengelola keuangan adalah salah satu sekarang life skill yang urgent bagi apalagi anak-anak muda yang mungkin sekarang punya istilahnya punya mindset YOLO gitu ya, punya mindset hedon atau punya mindset apa, tapi mereka sekarang harus sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri termasuk dari keuangannya. Oleh karena itu kita masuk ke bab 6 ini. Untuk lebih jelas lagi di bab 1 ini subbab-subbabnya ya, konsep pasar modal, fungsi, sejarah, kemudian kita jelaskan juga OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan. Jadi nanti anak-anak akan dibedakan apa bedanya OJK dengan BI mungkin atau dengan Kementerian Keuangan, di mana tuh nanti perbedaannya. Kemudian self regulatory organization, ini bursa, custodian dan clearing penjaminan efek Indonesia. Kita juga akan ajarkan pelaku industri pasar modal di sini. Kemudian di bab berikutnya kita akan ajarkan tentang pasar modal syariah, kemudian sejarah dan perkembangan industrinya seperti apa. Kita masih termasuk muda ya, masih tahun 95-an baru ada reksadana syariah, jadi memang perkembangannya masih harus terus digencarkan. Kemudian nanti juga belajar prinsip dasar fikih muamalah, fatwa yang terkait dengan pasar modal syariah, konsep akad yang utama ya. Kemudian kerangka regulasi, apa saja regulasi yang sudah ada dari yang telah disusun oleh OJK. Kemudian pelaku syariah apa saja. Nah, ini mungkin kalau pelaku syariah di pasar modal bagi mahasiswa mungkin bisa jadi ide untuk nanti karirnya mau jadi seperti apa, mau jadi ahli syariah pasar modal atau mau menjadi broker atau mau menjadi penjamin emisi, atau dia justru mau menjadi investor gitu ya, atau mau menjadi issuer gitu. Nah, ini tapi perlu dipelajari oleh anak-anak. Kemudian di bab selanjutnya ini tentang produk. Sebenarnya ada di buku itu lebih jelas lagi. Cuman dari sisi produk, secara umum kita menjelaskan ini. Pertama kita jelaskan dulu konsep saham syariah itu apa. Konsep sukuk itu apa, konsep reksadana syariah apa. Kemudian kita jelaskan juga jenis-jenis produknya. Kemudian kita mulai dari hulu ke hilirnya, bagaimana dia bisa terbit mendapatkan efektif dari OJK, ya.
kemudian nanti bagaimana masuk ke mekanisme transaksi dan perdagangannya, kemudian juga ketika misalkan produk itu udah launching atau sebelum juga launching, bagaimana menilai produk tersebut, ya baik saham, sukuk maupun reksadana syariah. Nah, karena anak-anak juga perlu dibekali daya analisis, maka kita juga tampilkan inovasi produk yang sampai sekarang mungkin telah banyak ya, dan juga membutuhkan kreativitas dari mahasiswa untuk nanti mungkin ketika dia sudah berperan di masyarakat dia bisa lebih menginovasikan lagi. Kemudian juga studi kasus, ya studi kasus ini kita ambil justru dari hal-hal yang terjadi relevan di pasar modal syariah. Kemudian di bab 6 ini terkait dengan perencanaan keuangan syariah, itu tadi yang telah kami sebutkan bahwa life skill terkait manajemen keuangan dirinya sendiri saja memang harus dibangun gitu ya. Tapi ini juga ada pelajaran-pelajaran atau subbab tentang manajemen investasi, manajemen risiko, portofolio, hipotesis pasar defensi, kemudian juga nanti waspada investasi ilegal agar teman-teman mahasiswa ini bisa aware terhadap apa-apa saja yang ditawarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ternyata itu sudah terdaftar belum di OJK gitu ya. Atau bisa memberitahukan kepada keluarganya bahkan atau kepada sahabat-sahabatnya gitu ya. Jadi dengan pembekalan ini diharapkan teman-teman bisa lebih safe gitu. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana pelaksanaan pilot project penggunaan modul pasar modal syariah di perguruan tinggi. Pertama, kami ingin bahwa mengadakan pilot project adalah percontohan untuk mengetahui efektivitas penggunaan modul, karena memang ini baru diterbitkan. Kita ingin lihat nih, walaupun memang kita menyusunnya sudah berdasarkan FGD dengan industri, ya, kemudian disusun juga oleh Bapak Ibu perwakilan dosen, kemudian kami dari sisi OJK sudah kita padukan, dan di dalam itu sudah kita bobotkan mana kira-kira memang ini secara praktis, mana ini yang memang secara analisa gitu ya, yang memang untuk S1 itu diperlukan, dan juga ada contoh-contoh realnya yang mereka nanti bisa absorb. Jadi, tapi dari situ semua tentunya kita perlu juga semacam percontohan. Nah, target dari kami ya, harapan kami 6 perguruan tinggi, dan memang kalau 6 perguruan tinggi ini memang sudah berkomitmen untuk menggunakan modul pasar modal syariah ini karena memang sudah menjadi anggota task force ya. Tapi kami juga mengharapkan perguruan tinggi lain juga bisa menjadi bagian dari penggunaan modul pasar modal syariah ini ya. Baik itu yang memang sudah punya mata kuliah pasar modal atau memang belum. Jadi misalkan masih terpencar-pencar di beberapa mata kuliah, tapi misalkan ambil sub saham syariahnya saja gitu ya. Atau mengambil sub pasar modal syariahnya saja, itu nanti bisa dijadikan semacam evaluasi. Nah, bentuk pilot project ini harapannya nanti pengguna modul pasar modal syariah ini bisa menjadi literatur standar pengajaran di perguruan tinggi ya, karena kami memang tahu bahwa dari tadi perjalanan penyusunan ini kami memetakan ya silabus beberapa universitas, ada yang memang sudah sangat dalam, ada tapi juga hanya kulit-kulitnya saja ya. Ada yang memang di luar dari pasar modal syariah itu memang ada, jadi masih bermacam-macam. Nah, harapan kami modul pasar modal syariah ini menjadi standar minimal. Jadi nanti ketika misalkan ternyata di kampus Bapak Ibu, wah itu sih sudah diajarkan yang lebih, itu nggak apa-apa, sudah bagus. Tapi ada juga mungkin universitas yang memang masih baru, ya, masih masih menjadi penjajakan. Ini bisa digunakan standar minimal apa yang ada yang harus diberikan oleh mahasiswa jika mengambil mata kuliah pasar modal syariah. Nah, nanti bentuk pilot project ini bisa kesepakatan antara misalkan OJK dengan perguruan tinggi, baik berupa MOU ataupun perjanjian kerjasama atau bentuk kerjasama lainnya. Atau juga misalkan dengan asosiasi-asosiasi, biasanya kan para dosen pasti juga punya asosiasi ya, asosiasi dosen syariah, atau asosiasi fakultas ekonomi bisnis, misalkan gitu ya. Itu bisa menjadi
semacam naungan atau untuk menyelenggarakan suatu event atau TOT atau apapun ya, atau untuk digging lebih jauh terkait modul ini gitu ya, itu nanti bisa dibicarakan. Nah Bapak Ibu, ini nanti kan modulnya dikasih ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat linknya, karena memang baru bisa dikirim soft copy karena memang masih pandemi ini ya. Tapi kalau untuk dosen dan mahasiswa saya rasa lebih praktis bawa soft copy ya, jadi supaya bisa dibawa kemana-mana. Nah jika misalkan perguruan Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu juga ingin bekerja sama dengan OJK terkait dengan penggunaan modul ini, Bapak Ibu bisa melayangkan surat kepada Direktorat Pasar Modal Syariah ya, dengan alamat di Jakarta Pusat ini, atau dan juga bisa secara soft copy ya, selama pandemi ini ada mailing room-nya seperti yang tertera. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan lebih khusus yang mungkin kelewat dari sesi ini, nanti Bapak Ibu bisa berkorespondensi dengan PIC modul Bapak Muhammad Musa melalui email yang tertera. Terima kasih. Jangan diselesaikan dulu biar dicatat. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan juga bisa mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Ibu Diah kepada teman-teman. Oh, udah dimatiin ya. Mungkin nanti bisa sedikit Ibu Diah, email PIC kegiatan ini muhammad.musa@ojk.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau bertanya bisa langsung ke sana, atau kalau mau bertanya lagi juga bisa DM aja. Nah ini Bu, biar dicatat dulu Bu. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian di foto. Sebentar. Di foto dulu. Maaf. Ya. Nah ini aja Bu, di sini dulu. Biarkan Bapak Ibu sekalian silakan foto. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bu Diah. Baik. Kita selanjutnya kita mulai dengan sesi tanya jawab ya Bu Diah. Baik, ya. Silakan. Pertanyaan yang pertama tadi ada dari beberapa. Apakah boleh Bu Diah materi ini di-sharing kepada rekan-rekan dosen yang tidak hadir di TOT hari ini? Boleh Pak. Siapa tadi yang nanya? Boleh. Ya. Boleh, malah wajib ya Bu Diah ya? Iya boleh. Tadi kan di awal kita ingin bawa oleh-oleh dari webinar ini. Boleh silahkan. Tapi mungkin lebih baik lagi jika memang, kan kalau baca aja ini apa ya, arahnya kemana gitu ya. Nanti mungkin bisa di Bapak Ibu, di Universitas Bapak Ibu atau melalui asosiasi bisa menginisiasikan suatu TOT sehingga nanti misalkan OJK bisa memberikan semacam istilahnya penjelasan terkait regulasi-regulasi yang ada, atau mungkin bisa mengajak dari industri gitu ya. Itu. Ya Bu, selanjutnya dari Pak Saludin dari STIS Banda Aceh. Dalam roadmap pasar modal syariah, ada poin promosi dan edukasi pasar modal syariah. Apakah OJK sudah melaksanakannya? Karena kenyataannya produk-produk syariah belum banyak diminati oleh mayoritas umat muslim di Indonesia, yang mayoritasnya Islam. Apa sebabnya mereka kurang peduli ya Bu terhadap produk-produk yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah? Oke, baik. Kami di dalam Direktorat Pasar Modal Syariah mempunyai bagian khusus terkait sosialisasi. Jadi justru mereka inilah garda terdepan, kalau misalkan sekarang lagi ngetren garda terdepan dalam menyampaikan materi-materi pasar modal syariah. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan, skema yang dilakukan itu bisa melalui kampus seperti ini, ya. Bahkan ada yang misalkan datang kalau misalkan nggak pandemi, kemudian juga ke masjid-masjid pernah, ya, ke komunitas-komunitas, kemudian juga lewat web, ya, lewat Instagram. Sekarang nih Instagramnya sudah follow-nya berapa Mas Andri? Itu sudah banyak banget ya. Itu ya, yang istilahnya mendekatkan ke masyarakat. Gitu ya. Terus tapi kenapa memang masih belum gitu ya? Itu memang
apa ya, masih PR juga sih bagi kami ya. Pertama banyak penyebabnya mungkin masih ragu terkait apakah memang ini benar-benar syariah gitu ya. Padahal memang sudah kita jelaskan, ya, bahkan di buku ini ada fatwa-fatwa DSN terkait pasar modal syariah. Apalagi tadi pagi juga ada kan Pak Ustadz Bagus Teguh ya, menjelaskan kesyariahan dari asuh pasar modal. Yang kedua, memang istilahnya masih memikirkan untuk menabung saja, belum memikirkan memanage dirinya itu dia perlu untuk lebih meningkatkan skillnya, bukan hanya menabung, ya, tapi juga dia untuk lebih lebih bisa berinvestasi gitu ya, lebih bisa memberikan kemanfaatan ke yang lain, karena kalau berinvestasi kan bisa menjadi sumber mata pencarian yang real bagi yang lain yang membutuhkan itu, sedangkan kita dari sisi investornya bisa mendapatkan keuntungan juga. Jadi banyak faktor sih memang. Dan juga memang kalau kami lihat ini masih muda pasar modal syariah dibandingkan dengan tadi perbankan syariah maupun asuransi syariah. Tadi baru 95 baru mulai ya, dan kesininya juga memang masih perlu banyak lompatan-lompatan milestone untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat. Demikian. Ya Ibu, ini ada dari Ibu Lemiyana. Bu Diah, apakah boleh modul ini menjadi rujukan dalam buku saya? Maksudnya dari buku tesis atau apa gitu ya? Sepanjang itu Beliau memang lagi membuat buku, Bu. Beliau lagi membuat buku. Ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lebih paham ya bagaimana menjadikan suatu buku itu menjadi referensi di buku yang Bapak Ibu tulis tentunya ya, dengan kaidah-kaidah mungkin menyebutkan sumbernya atau memparefreshing sehingga tidak tidak terkena kalau istilahnya itu di riset itu ya tunitin atau apa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu, tapi yang jelas boleh ini digunakan untuk mungkin titik awal pembelajaran, titik awal penelitian gitu ya. Mudah-mudahan malah bisa memberi manfaat yang lebih banyak. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari Pak Dihin Septianto. Saya melakukan penelitian terkait perilaku investor terhadap produk saham syariah. Ada hasil yang menarik di mana hipotesa saya bahwa ketika bulan Ramadan yang penuh berkah, logikanya akan banyak investasi ke saham syariah. Lah, tapi ternyata hasilnya malah tidak signifikan. Responden sekitar 250 orang. Pertanyaannya adalah, kira-kira fenomena apa ya, Bu? Iya. Memang kami juga di OJK ya menggunakan momen Ramadan itu sebagai momen istilahnya wah semuanya kan nih hati-hatinya lagi sedang ini ya pro syariah gitu ya. Pasti kita juga gencar mengadakan sosialisasi. Tapi ketika ada fenomena menarik seperti itu, berarti mungkin tadi akar masalahnya memang masih belum, Pak. Akar masalahnya itu mungkin tadi apakah masih ada keraguan, kemudian memang dia belum kebuka channeling, maksudnya informasi-informasi itu yang belum masuk gitu ya. Apakah ini kalau belinya di mana? Tadi kan juga ada pertanyaan gitu ya. Kemudian juga kalau di Ramadan itu mungkin di sisi lain orang sekarang inginnya lebih banyak memberi, bukan ingin berinvestasi. Mungkin bisa juga. Tetapi di buku ini kami contohkan juga beberapa contoh inovasi produk. Ya, tadi kan ada sukuk, ada reksadana, ada saham syariah yang memang kita bundling dan memang sudah ada dengan filantropi. Misalkan reksadana syariah yang dilingkan dengan wakaf, gitu ya. Saham syariah nanti ada dividen atau keuntungannya itu buat zakat, atau sukuk yang memang sedang kami kembangkan juga sukuk link wakaf. Jadi mungkin dengan inovasi ini ya dan kesadaran berhijrahnya sekarang kan memang lagi fenomena ya hijrah ke syariah itu bisa lebih mengembangkan lagi produk-produk yang ada di pasar modal. Dan oleh karena itu kami mohon bantuan nih Bapak Ibu yang ada di sini bisa lebih menggairahkan kembali semangat teman-teman mahasiswa untuk apa yang mereka dapatkan diinovasikan, kemudian dikembangkan lagi. Karena kan Bapak Ibu juga tahu kalau akad-akad di muamalah itu lebih banyak terbuka kebolehannya daripada apa yang telah dilarang, misalkan riba, kemudian goror, maisir, ya, batil.
itu cuma sedikit, tapi di luar itu boleh lebih banyak berinovasi. Ya Bu, ini tadi ada tambahan sedikit dari Ibu Meina Wulansari terhadap pertanyaan tadi. Memang beliau juga pernah riset di beberapa negara Islam, memang fenomenanya seperti itu. Kenapa? Karena alasannya investor lebih fokus beribadah dibanding berbisnis, Bu. Itu salah satu faktor juga. Selanjutnya, pertanyaannya adalah dari Bapak Izzuddin. Mau tanya, apakah perlu dibuat fatwa atau aturan OJK yang mengatur tentang perilaku investor supaya mereka tetap istiqomah di koridor syariah? Karena walaupun sudah ada saham syariah, tapi ternyata mental dan pelaku pasar modalnya masih tidak masukannya. Baik, terima kasih, menarik ini. Jadi kalau yang kami ketahui, Bapak Ibu, ketika kita meminta fatwa ke DSN, harus dari masyarakat dulu atau dari institusi atau dari pihak lain yang meminta ke DSN meminta fatwa dengan background permasalahannya seperti itu. Dan jika memang kuat, mereka bapak-bapak ibu di DSN ini akan membuatkan fatwa dan akan misalnya mengajak diskusi terkait dengan apa yang difatwakannya itu. Jika nanti memang perilaku perlunya tadi perilaku investor syariah memang sangat urgent, mungkin bisa saja, tetapi mungkin kita juga perlu lihat lagi sejauh mana urgensinya ini untuk dibuatkan fatwa. Apakah memang sudah ada fatwa yang mirip, misalkan fatwa apa gitu ya. Kalau ada fatwa yang mirip yang lebih general, bukan hanya investor, mungkin bisa dipakai itu. Gitu ya. Dan kami juga yakin bahwa sebenarnya kalau misalkan kita semua permasalahan itu harus dari pemahaman. Jadi inilah mungkin titik awal dari kita semua regulator, Bapak Ibu di perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan tentu mungkin yang terdekat di keluarga kita bahwa kita gunakan yang syariah gitu ya. Jangan dulu gunakan yang lain supaya dimulai dari diri kita sehingga bisa berkembang gitu. Kalau kita nggak pakai siapa lagi gitu ya. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi Bu, sebentar. Mengapa masih ada reksadana syariah yang bermasalah? Kira-kira apa nih faktornya? Misalnya kena panis OJK dan sebagainya, Bu. Oke. Misalkan jadi masalah ini ada banyak ya. Misalkan reksadana syariah ini mengapa kalau reksadana syariah kena panis dari OJK ya. Jadi ini adalah suatu produk yang secara pengaturan fatwanya sudah jelas. Tetapi produk ini adalah dibuat oleh misalkan pelaku industri ya. Reksadana syariah juga sudah diawasi oleh namanya ahli syariah pasar modal, ASPM. ASPM ini adalah pelaku industri yang mendapatkan izin dari OJK untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah untuk reksadana syariah tersebut, salah satunya. Nah, kalau misalkan masih ada, berarti memang itu internal dari perusahaan, ya, atau internal dari pihak-pihak yang membentuk RDS itu. Jadi bukan syariahnya yang disalahkan. Misalkan lengah di bagian investasinya, fungsi investasi di manajer investasi. Mungkin lengah di custody-nya, bank custody-nya. Jadi banyak pihak yang begitu, yang jika memang mereka melakukan tugasnya dengan baik, bukan hanya yang syariah, sebenarnya yang reksadana yang konven pun lebih banyak masalah lagi gitu. Tetapi kalau aspek-aspek syariahnya dijaga bersama-sama, ya, itu bisa lebih dijaga gitu. Jadi ini kembali lagi bukan ke syariahnya, tetapi mungkin ada kelemahan-kelemahan internal kontrol dari pelaku industri, dan itu bukan hanya terkait di produk-produk syariah, di produk-produk lain pun juga ada. Ya, selanjutnya Bu, dari Pak Muhammad Alan Nur. Mohon izin bertanya, apakah OJK, terutama Direktorat Pasar Modal Syariah, memiliki platform bagi peneliti untuk melaporkan hasil risetnya kepada OJK, Bu, sebagai bentuk sharing hasil penelitian? Ini bagus nih Bu sebenarnya buat kita. Jadi maksudnya para Bapak Ibu dosen kan melakukan penelitian ya? Ya. Terus apakah kita punya semacam platform yang bisa istilahnya mengkodifikasi atau mengumpulkan Bapak Ibu sehingga menjadi riset juga kita ya? Ya. Sampai saat ini setahu saya belum ya, mungkin
infonya. Tetapi kami melakukan semacam forum riset ekonomi syariah. Saya nggak tahu itu relevan apa enggak jawabannya. Forum riset ekonomi syariah ini bahkan tadi ini ada ya, nanti mungkin Mas Andri bisa infokan untuk menjaring paper-paper dari Bapak Ibu ya untuk bisa mencurahkan gagasannya dalam pengembangan industri pasar modal syariah. Dan sedang ongoing ya kalau nggak salah Mas Andri ya. Betul Bu Dia. Tapi memang belum boleh ditambahkan Mas Andri. Sekali ya Bu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2020 tetap jalan Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu secara offline di satu tempat, tapi kita sudah dipastikan tetap jalan dan kita bentuknya akan bentuk seperti saat ini, seperti webinar. Nah, nanti informasi lebih lanjut Bapak Ibu sekalian bisa melihat poster dan informasi kegiatannya melalui Instagram Pasar Modal Syariah. Insya Allah sudah ada nanti sore. Ya Bu Dia, sebentar, ini masih ada pertanyaan, sabar. Bentar. Saya lagi cari nih. Oke, Pak Zainal. Salah satu tantangan terbesar pasar modal syariah adalah tingkat inklusi dan literasi yang rendah. Produk investasi yang masih terbatas. Pertanyaannya, apa ada langkah yang sudah dilakukan untuk dasar kaum milenial? Ini pertanyaan bagus. Jadi kita menyadari bahwa sekarang eranya adalah era milenial. Dan Bapak Ibu juga tahu bahwa bonus demografi yang akan beberapa tahun ke depan ini ya akan booming nih ya. Jadi para remaja-remaja yang 17 sampai 20 itu akan mendominasi penduduk Indonesia. Dan kita sudah punya satu program Bapak Ibu sebenarnya. Ini sudah kita launching di tahun 2018. Nah, ini juga mungkin kalau Bapak Ibu berminat ya. Kita punya namanya program Saku. Ya, Reksadana Syariahku. Program Saku ini kita sudah launching tahun 2018, Mas Andi juga mungkin masih ingat ya. Ini adalah kerjasama dari manajer investasi dan perguruan tinggi ya untuk menjadikan semacam investasi syariah itu bisa menjadikan sarana investasi mahasiswa pembelajaran sekaligus pembelajaran yang maksudnya. Misal, kan kalau sekarang kalau di perguruan tinggi ada galeri investasi ya, itu kan hanya lebih fokus ke saham. Ya, jadi anak mahasiswa bisa berlatih trading seperti apa gitu ya. Nah, ini ada program syariah Reksadanaku yang kerjasama manajer investasi dengan perguruan tinggi untuk menjadikan anak-anak ini berinvestasi di reksadana syariah. Investasinya ini cukup yang sederhana aja, misalkan uang jajan mereka lah ke coffee shop gitu ya, 50.000 atau 100.000, tetapi nanti mereka akan melihat, oh begini cara belinya, oh begini cara melihat mengukur nilai aktiva bersihnya, oh begini melihat kenaikan atau penurunan dari suatu reksadana syariah. Nah, dengan itu bisa menjadi suatu pembelajaran secara learning by doing gitu ya. Kalau mungkin di zaman saya dulu ada Takbanas gitu ya. Kalau zaman sekarang ada simple, simpanan pelajar ya, yang harus, jadi anak-anak mau nggak mau harus nabung gitu ya. Nah, untuk dari sisi investasi, kami juga punya program namanya betul tadi program Saku. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bagaimana bisa kerjasama dengan MI-nya? Kalau OJK kan tidak boleh mengendorse suatu manajer investasi untuk bekerjasama ya. Tapi kita manajer investasi mempunyai asosiasi. Jadi mungkin nanti lewat asosiasinya ya bisa datang ke perguruan tingginya, kemudian nanti menjelaskan seperti apa. Kalau misalkan di sekolah-sekolah yang yayasan, misalkan itu yang mempunyai dari TK sampai universitas, itu bisa misalkan tadi SPP-nya 500, nah misalkan tambah 50.000 ini dimasukkan untuk membuka rekening reksadana syariah, sehingga anak-anak nanti bisa belajar, melihat bagaimana cara membuka, cara memilih, kemudian cara melihat keuntungannya seperti itu. Itu Mas Andri. Ya, ada lagi pertanyaan dari Pak Muhammad Hasan, Bu. Mohon izin bertanya, bagaimana mekanisme pengawasan OJK terhadap pelaku pasar ekonomi syariah di Indonesia? Pelaku pasar, Bu.
pelaku pasar ekonomi syariah ya. Pelaku pasar modal syariah kali, Bu. Oh, pertama. Baik, Bapak Ibu, OJK memang ditugaskan oleh undang-undang pertama untuk mengatur, berarti kita mengeluarkan pengaturan dan mengawasi, berarti kita melakukan pemeriksaan dan mengedukasi serta melindungi konsumen. Nah, dari sisi untuk pengatur, kami di bagian Direktorat Pasar Modal Syariah banyak menerbitkan pengaturan. Nah, untuk mengawasi di OJK juga sudah ada, Bapak Ibu, ya, direktorat yang mengawasi perusahaan efek ya. Jadi tadi misalkan Mbak Indah dari IPOT ya, itu sudah ada tuh yang mengawasi dari A to Z-nya gitu ya. Baik itu juga perbankan maupun juga dari asuransi itu sudah ada pengawasan masing-masing. Dan kemudian setelah itu misalkan dia konglomerasi, misalkan apa ya, ada yang punya misalkan MNC kan misalkan punya beberapa, ada bank, ada asuransi, ada manajemen investasi. Itu nanti ada juga direktorat yang mengawasi konglomerasinya. Jadi memang tugas kami dari OJK untuk mengawasi itu. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan dengan tentunya pertama kita membuat pengaturan yang sangat ketat ya, highly regulated. Memang pasar modal syariah ini terkenal juga dari pengaturannya yang sangat ketat. Kemudian juga pengawasannya itu dari pemeriksaan langsung ke perusahaannya atau ke orang yang kita panggil gitu ya. Bisa juga kita melalui pengaduan konsumen, misalkan ada dari investor atau pemegang polis atau nasabah yang komplain ke OJK, nah itu bisa di follow up. Nah itulah metode-metode atau cara-cara OJK mengawasinya secara singkat. Iya, Bu. Ini ada pertanyaan tapi menurut saya ini harusnya ditanyakan pada saat Pak Ustadz Teguh tadi. Ini ada Pak Jajang, aneh bagi saya di fatwa MUI, kenapa perusahaan yang masih ada dana yang ada unsur bunganya masuk kategori saham syariah? Mau respon atau Pak Teguh aja? Ya, mungkin itu sisinya DSN ya? Ya, DSN. Jadi Pak Jajang kalau bisa nanti masuk aja Instagram Pak Teguh yang tadi saya sudah sebutkan, nanti di DM aja, insya Allah akan direspon. Oke, ini yang jelas banyak Bu permintaan untuk melakukan kerjasama atau penggunaan dari kegiatan buku modul ini untuk diterapkan di beberapa kampus, Bu. Ini yang ada yang terakhir, terima kasih Pak. Bentar ya. Apakah dimungkinkan perguruan tinggi bekerja sama dengan OJK dalam melakukan penelitian yang bertema dengan keuangan? Jika dimungkinkan, bagaimana caranya? Baik, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan penelitian itu bisa saja dilaksanakan, karena memang kita juga tahu bahwa kita regulator tuh nggak bisa bekerja sendiri untuk menciptakan suatu industri keuangan syariah atau industri keuangan secara umum itu dengan baik tanpa adanya stakeholder yang lain seperti akademisi nih Bapak Ibu ini. Jadi bisa disampaikan saja ke OJK, misalkan kami punya ada OJK Institute. OJK Institute, nanti mungkin Mas Andi bisa ya, kalau misalkan ada apa-apa kan ke sana OJK Institute. Bahkan misalkan anak didik Bapak Ibu ingin PKL atau magang, itu pun bisa disampaikan ke sana. Bapak Ibu bisa lihat di web OJK, ada cari di sana link-linknya bagaimana cara untuk mengajukan PKL. Jadi artinya memang ada kerjasama, ada peluang untuk mungkin melakukan riset ataupun mau magang gitu ya, seperti itu. Ya, kalau saya lihat sih Bu sudah cukup lengkap pertanyaan-pertanyaan terkait Ibu. Ini malah ada permintaan untuk pembuatan WA group setelah kegiatan ini, nanti akan kita diskusikan saja, biar nanti saja. Mungkin ini Bu, mungkin ada closing statement Ibu terakhir sebelum selesai sesi Ibu. Baik, bismillah, bahwa Bapak Ibu dosen yang kami hormati, kita masing-masing di sini mempunyai peran mengapa kita berada di bumi ini gitu ya. Dan mungkin dari kami OJK, kami adalah sebagai penyusun regulasi, dari Bapak Ibu adalah sebagai penerus atau melanjutkan ilmu-ilmu kepada mahasiswa Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu melalui modul, sarananya modul Pasar Modal Syariah ini bisa kita
sebar kembali kepada mahasiswa. Tadi di awal saya sebutkan jika ada 300 yang ada di sini, kalau mahasiswa Bapak Ibu ada 30, sudah berapa orang yang bisa mendapatkan pemahaman lebih jauh terkait pasar modal syariah. Demikian, semoga ini juga menjadi kebaikan bagi kita bersama. Itu Mas Andri, terima kasih.